Kalau seandainya Bapak Ibu di sini sama Allah dijadikan orang kaya, maka niatkan harta panjenengan, niatkan harta kalian semua ini diniatkan untuk menghormati ilmu, menghormati ulama dan menghormati tamu. Ketika kamu kok nggak bisa bersama dengan Allah, maka bersamalah orang yang dekat dengan Allah. Dalam hal ini kita harus dekat dengan para ulama. Ketika kamu sowan kepada kiai, sowan kepada Rasul, maka ajukanlah, sowankanlah atau berikanlah kepada kiai tersebut sebuah sodako. Enggak harus berupa uang, berupa apa saja. Makanya kalau di pesantren, kalau biasa ada orang sowan, biasanya bawa apa? Gula. Enggak apa-apa. Untuk urusan masalah akhirat, masalah ngaji, orang tua wajib untuk memaksakan anaknya mondok. Sebab apa? An-nafsu tamilu ila rohah. Nafsu, hawa nafsu itu condongnya kepada perkara-perkara yang enak. Kalau panjenengan semua, kalian semua ini memberikan keleluasaan, anak mau terserah mau gimana, ya anak milih yang enak. Kalau disuruh mondok atau tidak, milihnya apa? Ya enggak mondok. Orang mondok, orang tua yang anaknya mondok, maka insya Allah rizkinya diberi rizki yang barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'da, hadratil kiram yang kami muliakan, yang kami taati, segenap para alim, para ulama, para kiai, para habaib, wa nakhusu bi dzikri dumateng Kiai Azizi Marfu'in selaku pengasuh Pondok Raudhatut Thalabah Kelungkung, yang kami hormati dumateng Kiai Syukri Rifai, Ketua LBM NU, yang kami hormati kepada Lurah Hamdan, yang kami hormati kepada Bapak Kades Haji Abdul Ghafur, yang kami hormati Kiai Yusuf Masduki selaku Ketua Himasal, dan kepada tokoh masyarakat Kelungkung dan para Himasal yang hadir pada malam hari ini. Tak lupa kepada para delegasi juga, delegasi Safari. Semoga yang hadir pada malam hari ini oleh Allah diberi kesehatan, diberi umur yang panjang fi taatillah. Saya teringat salah satu dawuh dari Kiai Lirboyo, Masyayikh Lirboyo, kalau mendoakan seseorang panjang umur ditambahi panjang umur fi taatillah. Sebab banyak orang yang panjang umur tapi jadi begal itu banyak, tua-tua jadi preman juga banyak, ya. Jadi jangan cuma mendoakan panjang umur saja, tapi panjang umur fi taatillah, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga yang hadir pada malam hari ini oleh Allah dilancarkan dalam segala urusan. Semoga dilancarkan dalam segi keilmuannya, semoga dilancarkan dalam rizkinya, semoga dilancarkan juga dalam jodohnya. Ini yang tua-tua kok ikut amin nih, gimana ini? Ini banyak juga yang sudah nikah kok ikut amin nih, repot ini, ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini, kita dapat berkumpul bersama dalam sebuah acara, yang mana salah satu acara ini adalah memperingati haul dari Masyayikh Lirboyo, haul pendiri Pondok Pesantren Lirboyo,
almarhum Kiai Haji Abdul Karim. Semoga kita semua yang hadir di sini yang memperingati acara haul kali ini bisa mendapatkan barokah dari beliau. Allahumma amin. Kata Sofyan bin Uyainah, beliau mengatakan inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Salah satu manfaat untuk mengingat kepada para ulama, para orang-orang salih akan mendatangkan sebuah rahmah. Pada wafi qauli, pada qaul yang lain dikatakan uzkur haditsas salihin uzkur haditsas salihin wasammihim. Inda dzikris salihin tatanazzalur rahmah. Pada makalah yang lain dikatakan zikrul anbiya minal ibadah wa zikrus salihin kafaratul lidzunub. Maka dari makalah-makalah yang ada di sini bisa kita simpulkan bahwa di antara manfaat ketika kita memperingati haul adalah semoga rahmat Allah turun pada malam hari ini kepada kita semua. Imam Ghazali mengatakan rahmatullah ammatun wa khassatun, ammatun wa tammatun. Kata Imam Ghazali bahwa rahmatnya Allah itu sempurna dan menyeluruh untuk semua orang. Artinya apa? Ketika rahmatnya Allah turun dengan sebab mungkin salah satunya memperingati haul para masyayikh ini, maka insya Allah Allah akan menurunkan rahmat sesuai dengan yang panjenengan, sesuai dengan yang kalian inginkan. Mungkin di antara di sini ada yang menginginkan, ya Allah, saya pengen dijadikan oleh Allah sebagai orang yang bermanfaat. Ya mungkin saja rahmatnya Allah akan turun pada malam hari ini dan mengkabulkan keinginan orang tersebut. Ada lagi yang pengen, ya Allah, saya sudah lama jomblo, belum nikah-nikah, umur sudah tua, belum dapat istri. Mungkin saja insya Allah Allah akan mengkabulkan pada malam hari ini, besok akan dapat jodohnya. Ya. Tapi kalau santri jangan amin dulu, kalau masih sekolah jangan amin-amin dulu ya. Sebab apa? Di antara salah satu dawuh dari salah satu makalah ucapan dari Imam Nawawi, yang bagi li talibil ilmi ayyakuna azban ma amkanahu. Sebaiknya bagi para santri yang sedang menuntut ilmu diharuskan atau sebisa mungkin untuk tetap menjomblo selama dia masih belajar di pondok pesantren. Ya. Kalau ada orang yang lagi mondok, lagi belajar, kok dia jomblo, berarti jomblonya jomblo bermartabat. Nah, ya. Kalau seumpama ada yang ngomong, oh kamu jomblo kasihan, nggak apa-apa, saya masih menuntut ilmu, kayak gitu, luar biasa. Ya. Soalnya apa? Ditakutkan kalau lagi mencari ilmu, kok malah disibukkan perihal jodoh. Waktunya mutolaah disibukkan, mas bedasnya habis, nggak jadi mutolaah. Ini ada yang pengalaman kayak gini nggak di sini nih? Lagi sinau, lagi belajar, lagi ibadah, mas anaknya nangis, tolong ini dicebokin, dicawii, kalau bahasa Jawanya kayak gitu. Nah inilah kenapa Imam Nawawi memilih kalau lagi fokus untuk tolabul ilmi, maka bagi seorang yang sedang tolabul ilmi ini diharuskan untuk menjomblo, jangan mikir jodoh dulu ya. Beda kalau sudah di rumah ya. Ini. Maka inilah yang dimaksud dengan kata Imam Ghazali rahmatullahi tamatun wa ammatun. Wa ammatun ini berarti rahmatnya Gusti Allah ini bisa meluas untuk siapa saja. Tidak hanya untuk orang-orang kiai, tidak hanya untuk orang-orang yang santri, tidak hanya untuk orang-orang yang khusus, tidak. Tapi untuk masyarakat umum itu juga rahmat Allah akan turun pada malam itu ketika dia memperingati haul para ulama. Ada juga yang pengen, ya Allah, semoga saya pengen jadi orang kaya. Gara-gara ikut acara haul, besoknya jadi orang kaya beneran, dapat rizki min haitsu la yahtasib. Tapi saya kemarin sempat membaca dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Di antaranya justru sesungguhnya Allah itu menjadikan umat Nabi Muhammad itu fakiron.
Ja'alallahu ummata Muhammad fakiron. Umat Muhammad itu sama Gusti Allah sengaja dijadikan fakir-fakir, gak terlalu kaya-kaya. Karena apa? Jadi orang kaya itu gak enak. Saya bilangin Bapak Ibu sekalian ya, jadi orang kaya itu gak enak. Umat Nabi Muhammad itu sama Gusti Allah sengaja dijadikan fakir itu sengaja. Supaya apa? Supaya nanti ketika di akhirat dia hisabnya gak terlalu lama. Jadi nanti kita di akhirat itu ada yang namanya hisab. Sembarang hisab apa enggak? Tahu hisab ya? Hisab itu perhitungan amal. Jadi nanti kita tuh disidang. Kita disidang. Jadi setiap orang akan ditanyain tentang amalnya masing-masing. Saya contohkan. Ada contoh namanya Pak Agus. Pak Agus mau masuk surga. Sama malaikat di stop. Pak Agus, jangan masuk surga dulu. Saya mau mencatat amal dan mau mempertanyakan amal kamu selama ini. Selama ini kamu di dunia punya apa saja Pak Agus? Malaikat bertanya kepada Pak Agus. Saya di dunia saya punya banyak kekayaan. Tolong sebutkan apa saja. Saya punya mobil 4. Saya punya motor 4. Saya punya rumah 4, punya tanah 40 hektar, punya sepeda motor 4, punya truk 4, punya istri 1 apa 4 ya? Ya 1 aja, nanti dimarahin sama yang belakang loh ya. Ini beliau menyebutkan sebanyak kekayaan yang dia punya. Lalu ditanyain lagi, oke, malaikat tanya kepada Pak Agus, ini hisabnya kayak gini nanti, kita di akhirat kayak gini nanti. Oke, kamu katanya punya mobil 4, mobil 4 satu itu mereknya apa? Innova Pak malaikat. Ya. Ini mobil Innova ini kamu dapat dari mana? Uangnya dapat dari mana? Belinya pakai uang apa? Ditanyain lagi kayak gitu. Ini pernah nggak kamu bawa ke pengajian, pernah atau enggak? Ini saya lihat tanggal 29 Maret ini menuju ke Pasuruan. Ini kemana ini? Jangan-jangan ke istri muda ini? Ada catatannya. Akhirnya apa? Akhirnya karena dia itu kaya, dia ditanyain satu-satu per hartanya. Akhirnya kesempatan dia masuk surga jadilah lama. Tapi kalau jadi orang fakir, orang miskin enak. Pak Agus mau masuk surga, di stop dulu sama malaikat. Kamu punya apa Pak Agus? Saya nggak punya apa-apa malaikat. Nggak punya apa-apa? Iya, saya orang fakir. Asli saya orang fakir. Ini foto saya. Nggak punya apa-apa saya. Oh gitu ya. Udah masuk surga. Cepet. Pertanyaannya, pengen jadi orang kaya apa orang fakir? Orang miskin Pak di sini. Kira-kira masyarakat apa? Kelangkang apa? Kelongkong. Kalau seorang ditanya, pengen jadi orang kaya apa jadi orang miskin? Gak konsisten. Kalau kaya itu lama masuk surga, kalau miskin cepat masuk surga. Pilih mana ini? Nah, ini ada salah satu tips dari kakek saya. Kalau seandainya Bapak Ibu di sini sama Allah dijadikan orang kaya, maka niatkan harta panjenengan, niatkan harta kalian semua ini diniatkan untuk menghormati ilmu, menghormati ulama dan menghormati tamu. Maka apa yang kita punyai ini insya Allah bi ghairi hisab, ya, bi ghairi hisab. Jadi seandainya kita punya kekayaan banyak tadi, mobil banyak tadi, malaikat saya ini semua yang saya miliki ini tujuannya untuk menghormati tamu, menghormati ulama. Kalau seandainya ada kiai yang datang di Kelungkung, saya punya rumah 4 itu saya nginapkan di sini. Kalau ada kiai yang datang di Kelungkung, saya punya mobil Mercy di sini, saya naikkan Mercy saya. Maka insya Allah apa yang dia punya itu bi ghairi hisab. Nah ini adalah kemuliaan orang berkhidmah kepada ilmu. Nah, maka di antara salah satu manfaat orang yang mengikuti haul, ya, zikrus salihin tadi telah disebutkan adalah zikrus salihin kafaratul lidzunub. Orang yang mengingat kepada para ulama itu bisa dijadikan oleh Allah pelebur dari dosa-dosa mereka.
Pentingnya kita sejak dini, pentingnya kita sejak di dunia ini, sebisa mungkin kita ini nyicil. Nyicil itu apa ya? Ya nyicil ya. Nyicil untuk mengurangi dosa-dosa kita. Sebab apa? Yauma yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Karena orang yang bisa bertemu dengan Allah hanya orang yang mempunyai hati yang bersih, ay qalbun sahih. Artinya orang yang mempunyai hati yang bersih, tidak ada dosa sama sekali. Sebab apa? Nanti kalau seandainya kita meninggalkan dunia ini kok masih banyak dosa, nanti di akhir kita akan diumbah, akan dicuci, akan diproses sampai kita ini tidak ada yang namanya dosa, bersih dari dosa. Maka termasuk untuk cara membersihkan dosa adalah apa? Dzikrus sholihin, yakni kafaratun anil dzunub. Mengingat orang-orang soleh ini bisa melebur dari dosa-dosa kita. Allah niku, Gusti Allah itu memberikan kesempatan bagi makhluknya Allah untuk melebur dosa itu dengan cara banyak sekali. Di antaranya apa? Cara Allah melebur dosa-dosa bagi seorang hamba, di antaranya adalah hamba tersebut diberi musibah. Tapi belum tentu orang diberi musibah itu adalah bentuk azab dari Allah, bukan. Bisa jadi orang diberi musibah oleh Allah adalah sebuah bentuk cintanya Allah kepada hamba. Dalam hadis Bukhari dikatakan, wa may yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki Allah baik, maka Allah akan memberikan musibah. Kok bisa? Kok bisa ketika Allah cinta malah diberi musibah? Sebab jarak terdekat seorang hamba kepada Allah, jarak terdekat hamba kepada Tuhannya ketika hambanya diberi musibah. Karena apa? Biasanya hambanya Allah ini ingat kepada Allah ketika memang lagi terdesak. Ketika dia kesulitan rezeki, lagi banyak utang, rajin baca waqiah, ya. Lagi terlilit hutang banyak utangnya, rezekinya sering sholat duha, ya. Ada lagi orang yang nggak pernah sakit gigi, dia lupa zikir sama Allah. Tapi kadang kalau kena sakit gigi, Allah, zikir kepada Allah. Inilah yang menyebabkan Allah senang kalau hambanya terkena musibah. Karena jarak terdekat seorang hamba itu ketika hambanya terkena musibah kepada Gusti, jarak terdekat hamba kepada Allah ketika hambanya terkena musibah. Ada lagi contoh, saya contohkan lagi. Biasanya kalau orang-orang SMP SMA, kalau besok mau ujian nasional, itu malamnya baru mau kegiatan istighosah. Betul atau tidak? Kayak gitu ya. Besok mau ujian semester, ujian nasional itu loh. Malamnya baru mau tahajudan, mau istighosahan, mau munajatan. Sekarang ditanya, apa perlu kita menunggu ujian baru kita dekat dengan Allah? Tidak. Kita nggak perlu nunggu ujian dulu kalau kita mau dekat dengan Allah. Kita harus setiap hari kita dekat dengan Allah. Maka inilah dalam sebuah makalah ulama mengatakan, saya derajatnya apa bisa wusul dengan Allah? Saya derajatnya apa bisa dekat dengan Allah? Maka kalau saya tidak bisa dekat dengan Allah, saya harus dekat dengan orang yang dekat dengan Allah. Kun ma'allah, fa illam takun ma'allah, kun ma'aman kana ma'allah, fa innahu yusiluka ilallah idza kunta ma'ah. Ketika kamu kok nggak bisa bersama dengan Allah, maka bersamalah orang yang dekat dengan Allah. Dalam hal ini kita harus dekat dengan para ulama. Imam Ghazali itu bapaknya biasa, nyuwun sewu. Imam Ghazali itu bapaknya orang biasa. Tapi beliau ini senang dekat dengan ulama, suka dengan para ulama, para kiai. Setiap beliau habis jualan, ya, dibelanjakan sesuatu, tujuannya untuk disedekahkan kepada para alim, para ulama, ya. Ini tujuannya supaya, ya, salah satunya adalah kecintaan dia kepada ulama, akhirnya dia sedekah kepada ulama, ya. Sedekah kepada ulama, dan diantara salah satunya menginginkan supaya anak-anaknya, keturunannya dijadikan sebagai orang-orang yang salih. Tapi apa yang terjadi? Luar biasa. Berkat daripada harapan bapaknya Imam Ghazali, beliau mempunyai anak, seorang imam besar, seorang ulama besar yang luar biasa, yang kita kenal dengan Imam Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Nah ini, maka saya teringat kalau ceritanya bapaknya Imam Ghazali itu, saya teringat dengan adatnya orang Madura, ya.
Saya tuh kagum dengan adanya orang Madura itu, biasanya, nyuwun sewu maaf ya, mereka itu terbiasa kepada kiai itu biasanya memberikan sodakoh atau bahasanya bisyarah, salam tempel. Walaupun maaf nih, walaupun cuma 1.000, 2.000, bahkan anak-anak kecil umur SD itu sudah dibelajari, sudah diajarkan kayak gitu. Saya kagum luar biasa. Apakah ada dalil? Ada dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Kalau kamu sowan kepada kiai, kalau kamu sowan kepada rasul, di situ kitabnya rasul. Rasul sama kiai sama saja, warasatul anbiya sama saja. Ketika kamu sowan kepada kiai, sowan kepada rasul, maka ajukanlah, sowankanlah atau berikanlah kepada kiai tersebut sebuah sedekah. Enggak harus berupa uang, berupa apa saja. Makanya kalau di pesantren, kalau biasa ada orang sowan biasanya bawa apa? Gula. Enggak apa-apa. Saya punyanya gula, enggak apa-apa, gula juga enggak apa-apa. Saya punyanya enggak gula, saya punyanya beras, beras pun enggak apa-apa. Saya enggak punya beras, punyanya kambing, kambing ya enggak apa-apa, kiainya tambah senang itu, asli itu. Ya. Jenengan enggak punya beras, enggak punya gula, punyanya kambing, senang kiainya, insya Allah itu. Ya. Saya enggak punya kambing, punyanya sapi, oh tambah senang lagi kiainya kalau punyanya sapi. Sedekah sapi luar biasa. Ya. Ini salah satu saya alasannya apa? Ini sedekah untuk anak-anak saya. Sedekah untuk keluarga saya. Itu alasan daripada orang Madura kayak gitu. Bahkan ada cerita lagi, nyuwun sewu maaf. Di Madura itu memang kebiasaan sedekah gitu ya. Jadi ada salah satu orang Madura yang mendengarkan ada di daerahnya itu acara pengajian. Dia mendengarkan kalau yang datang itu satu kiai. Akhirnya orang Madura itu siap-siap dari rumah bawa satu amplop untuk dikasihkan kepada kiai tadi. Sudah bawa amplop satu diisi uang 10.000. Nah, bahasan ke tempat acara kaget. Hah? Tadi katanya kiainya satu, kok 3? Kiainya yang datang 3, bingung dia. Apa ya? Jiwa-jiwa sedekahnya orang Madura kan luar biasa, besar. Ini kok 3? Mikir dia, bingung. Kok 3? Saya bawanya satu tok. Saking bingungnya, uang 10.000 tuh disobek jadi 3. Disedekahkan satu-satu. Luar biasa, tapi luar biasa. Nah ini artinya apa? Inilah yang terpenting bagi kita ketika hidup di dunia, kita menginginkan supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang solihah. Ya, kita harus dekat dengan para ulama. Ya, maka tentu termasuk nyuwun sewu maaf ya, acara safari ini. Jadi safari ini adalah acara rutinan Lirboyo. Acara rutinan Pondok Pesantren Lirboyo yang mana kegiatannya itu memang semacam ini, dakwah di beberapa tempat ya. Kemarin sempat di Puger, terus tahun kemarin di mana? Nggih. Tahun kemarin Badean. Kalau sekarang alhamdulillah diterima di Kelungkung. Saya mengucapkan atas nama Lirboyo, keluarga Lirboyo, terima kasih buat masyarakat Kelungkung telah diterima untuk para delegasi bisa dakwah di sini memperkenalkan Lirboyo. Saya tadi matur kepada kiai bahwasanya Lirboyo bisa sampai sekarang ini salah satunya barokahnya safari, barokahnya dakwahnya anak-anak yang ikut safari. Alhamdulillah di Lirboyo ini setiap tahun santri barunya itu sebanyak 3.000 anak santri baru. Sampai sekarang Lirboyo sudah mencapai angka 45.000 santri Lirboyo. Doakan semoga, terima kasih. Doakan semoga Lirboyo bisa tetap bermanfaat dan menginspirasi untuk semuanya, dan doakan semoga para masyayikh bisa diberikan kesehatan dan panjang umur. Ya, memperkenalkan Lirboyo, dan monggo nanti kalau Syawal ada anaknya yang mau dipondokkan, silahkan di Lirboyo, atau tidak di Lirboyo monggo, yang penting dipondokkan. Banyak pondok-pondok di Sidogiri juga ada, atau pondok di sini di pondok Rodoto Labah juga bisa, monggo, yang penting anaknya mondok. Ya. Bahkan kata orang tua saya, Buya Kafa mengatakan kayak gini, gak boleh orang tua ini memberikan pilihan atau membebaskan anak untuk masalah urusan ngajinya. Kalau untuk urusan pendidikan agama, orang tua harus memaksakan anaknya. Gak boleh anak dibiarkan, nak kamu mau ngaji apa enggak terserah kamu. Gak boleh. Orang tua wajib, nak kamu wajib ngaji.
Bahkan diancam nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian, diancam nggak apa-apa. Saya dulu ketika mau mondok, saya itu diancam sama orang tua saya. Diancam sama orang tua saya. Ahmad, kalau kamu nggak mau ngaji, saya diancam gini. Kalau kamu nggak mau ngaji, kamu cari uang sendiri. Ya, cari uang sendiri. Kalau kamu nggak mau ngaji, kamu cari makan sendiri. Dulu ketika saya didhawuhi, saya diomongin gitu sama orang tua saya, di dalam hati saya, orang tua model apa ini? Iya, saya masih kecil kayak gitu. Wong tua model apa? Nek bahasa Jawa ini ngonton, wong tua model apa? Wong tua durhaka. Gitu. Ya dulu kayak gitu, saya sebel gitu loh, sebel. Tapi akhirnya lambat laun ternyata memang untuk urusan masalah akhirat, masalah ngaji, orang tua wajib untuk memaksakan anaknya mondok. Sebab apa? An-nafsu tamilu ila rohah. Nafsu, hawa nafsu itu condongnya kepada perkara-perkara yang enak. Kalau panjenengan semua, kalian semua ini memberikan keleluasaan, anak mau terserah mau gimana, ya anak milih yang enak. Kalau disuruh mondok atau tidak, milihnya apa? Ya enggak mondok. Kayak halnya panjenengan suruh milih buku atau HP, milihnya apa? HP. Milih tempe atau ayam, milihnya apa? Ayam. Motor atau mobil, janda atau perawan? Oh, bahaya ini. Ini bahaya ini. Ya ini. Makanya nggak boleh, harus dipaksakan. Jangan ragu terhadap bagaimana nasib anak saya. Kebanyakan orang sekarang mikir, anak saya mondok nanti mau jadi apa? Anak saya bagaimana? Kalau seandainya ada orang tua kok mengkhawatirkan nasibnya anak yang mondok, mau jadi apa? Mau bagaimana, nanti makannya bagaimana? Itu namanya su'ul adab kepada Gusti Allah. Su'ul adab kenapa? Telah mendahului takdirnya Gusti Allah. Percaya mawon, percaya saja. Bahkan Yai Mahrus Ali pernah dawuh, kalau seandainya ada orang yang mondok yang ngaji kok enggak makan, potong kuping saya. Itu jaminan daripada Mbah Arun Mahrus Ali. Kata Mas saya Lirboyo, orang mondok, orang tua yang anaknya mondok, maka insya Allah rizkinya diberi rizki yang barokah. Tidak ada ceritanya anaknya mondok kok orang tua jual sawah, jual motor, jual mobil, nggak ada ceritanya. Ya, kok nggak ada ceritanya anak mondok orang tua jatuh miskin, tidak ada. Ya, saya jamin tidak ada. Justru itu termasuk wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Saya juga bertanya-tanya, kenapa Mas saya dawuh semacam ini? Kenapa Mas saya bilang semacam ini? Apa hubungannya mondok sama rizki? Saya sempat bingung itu. Kemudian saya ada menemukan sebuah hadis. Waktu itu sahabat kakak adik, ada sahabat kakak adik yang mana yang satu kakaknya ini delalah. Apa delalah kalau bahasa ini ya? Kakaknya ini sama Allah ditakdirkan dia jadi pengusaha. Ya, kakaknya ini sama Allah dijadikan pengusaha, takdirnya jadi orang pengusaha. Yang satu ditakdirkan adiknya ini bisa ngaji kepada Kanjeng Nabi. Nah, kemudian wasyaka al-akharu. Kakaknya ini kemudian wadul. Wadul itu bahasanya apa ya? Mengadu, sambat, curhat kepada Kanjeng Nabi tentang permasalahan ini. Beliau sambat, kakaknya sambat, Kanjeng Nabi, saya ini kok dijadikan oleh Allah seorang pengusaha. Ya saya sukses, saya rezekinya banyak. Adik saya kok malah ngaji. Jawab Kanjeng Nabi, la'allaka turzaku bihi. Nek bahasa Jawa nih, yo mbok menawa. Nih saya jawab dulu ya. Mbok menawa goro-goro rezekimu lancar iki goro-goro awakmu duwe dulur sing gelem ngaji. Kalau bahasa Indonesianya, ya mungkin saja kamu diberi rezeki sama Allah lancar gara-gara kamu mempunyai adik yang sedang ngaji. Nah ini hadis ini. Dalam artian apa? Hubungannya apa? Ketika ada anak atau saudara kita yang sedang ngaji, maka insya Allah rizkinya saudaranya, rizkinya orang tua akan diberi rizki yang lancar. Nah ini ada hadisnya semacam ini. Ya, belum lagi nanti anaknya ketika mondok, ya anaknya jadi orang yang solihah, yang nanti bisa mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya sudah meninggal. Karena tidak ada yang patut kita banggakan. Kalau kita masih hidup kita mau cari pahala gampang. Jenengan sholat dapat pahala, jenengan ngaji dapat pahala. Kalau sudah meninggal, siapa yang mau ngirimin kita pahala? Ya,
Tetangga kita belum tentu, kadang tetangga kita aja suka ngerasani kita, ya, suka gosipin kita. Siapa yang mau ziarah ke kuburan, siapa lagi kalau bukan anak-anak kita? Maka kita persiapkan sejak dini, anak dipondokkan, dijadikan anak yang benar, dididik akhlak yang benar, ya. Maka insya Allah ketika anaknya mondok, ya, anaknya mondok, maka anak akan dijadikan oleh Allah sebagai anak-anak yang solihah. Nah, amin ya robbal alamin. Maka ini pentingnya kita mengetahui bagaimana manfaat daripada anak dipondokkan itu semacam itu. Mereka dekat dengan para ulama, bahkan mereka ini, kata Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, pondok itu kal ardil muqaddas. Pondok itu seperti hanya bumi yang disucikan. Kalau sekarang bumi yang suci itu Makkah sama Madinah, ya. Jadi orang yang mondok itu sama saja dia mengunjungi Makkah Madinah. Doanya itu akan terijabai di sana, ya. Jadi doanya orang mondok itu sangat diijabai. Dia minta apapun di sana insya Allah, ya. Maka segala gerak-geriknya, segala aktivitasnya semua dinilai ibadah. Semua dinilai ibadah ketika anaknya mau mondok. Bahkan ada di dalam hadis mengatakan gara-gara anaknya bisa membaca bismillah saja, gara-gara anaknya bisa membaca bismillah, itu mengakibatkan sang orang tua bara'atun minan nar, bisa terlepas dari yang namanya api neraka. Ini gara-gara cuma membaca bismillah. Belum lagi anaknya nanti bisa baca Fatihah, bisa baca kitab dan lain sebagainya. Maka ini orang tua yang diandalin apa? Betul loh. Kadang sholat saja, ya, kita mau sholat saja kadang kita ya kalau benar sholatnya, kalau nggak benar kadang kita sholat Allahu Akbar, samping kita ini lagi gosip, kita dengar gosipnya ini, kita dengar, ya. Nanti setelah sholat selesai bisa ikut nyambung, coba nyambung apa yang diomongin tadi, ya. Sebelahnya ngomongin tetangganya, nanti habis salam, gimana mau tetangganya tadi, gimana ceritanya, kok bisa dengar, ini sholatnya khusyuk apa enggak ini, ya. Pernah kayak gitu enggak, kayak gitu di sini, ya. Pernah. Kalau kata Gus Ikdam, wong teko, orangnya datang. Nah ini, betul loh, apa? Nah makanya kita nggak bisa menjamin ibadah kita. Yang kita harapkan semoga ada yang seseorang yang bisa melanjutkan, orang yang bisa mendoakan kita ketika kita sudah di akhirat sana. Maka ini semoga teman-teman yang safari, teman-teman yang dakwah di sini bisa hasil dakwahnya, ya. Dan semoga diharapkan warga Kelungkung terutama banyak yang memondokkan anaknya, nggak harus di Lirboyo kok sebenarnya. Banyak pondok-pondok itu, yang penting dipondokkan, ya. Yang penting dipondokkan. Dan dan semoga yang mondok nanti ketika ada yang mondok diberi ilmu yang manfaat, lancar semuanya, ya. Maka ini jadi mengingat haul, jangan sampai kita ini terbawa oleh pemahaman memperingati haul hukumnya bid'ah. Nggak bisa, bid'ah itu macam-macam, ya. Bid'ah itu bukan hanya haram tok, bahkan ada yang bid'ah itu wajib, itu ada loh, ya. Bid'ah itu wajib, itu ada. Bid'ah wajib itu apa? Kayak seperti halnya pelajaran ilmu nahwu, ilmu shorof, usul fikih. Kalau tidak ada ilmu-ilmu itu, bagaimana cara kita memahami Al-Quran? Ya. Contoh, ya saya contohkan saja. Di Al-Quran sama hadis ada nggak istilah narkoba itu? Narkoba ada nggak di Quran sama hadis? Nggak ada narkoba itu. Hukumnya narkoba itu apa? Haram atau sunnah atau mubah? Haram. Alasannya apa? Alasannya karena memabukkan. Kalau dalam usul fikih namanya ilat, kias ilat, ya. Adalah lagi namanya kias aulawi. Seperti halnya contoh, kita memukul orang tua boleh nggak? Boleh nggak kita jotosi? Apa jotosi itu kalau? Ya mukuli orang tua boleh nggak? Nah, yang ada kan kalau di Quran kan wala taqul lahuma uffin, jangan kita sampai bilang hus. Oh kaget ya? Oh kaget, maaf nggih, ngapunten. Ya mohon maaf ya. Ya masa hus? Ya enggak seru. Husnya harus yang keras. Hus gitu ya.
Ini nggak boleh, bilang hus saja nggak boleh, apalagi sampai menyakiti kepada orang tua. Ini namanya kias aulawi, ini nggak boleh, ngerti loh. Ini usul fikih, ngerti loh. Ini usul fikih, maka inilah yang dinamakan bid'ah wajib yang semacam ini. Tidak ada zaman usul fikih kok di zaman Rasulullah, nggak ada. Nahwu apa ada? Nggak ada zaman Rasulullah. Ini bid'ah wajib, gitu loh. Maka jangan sampai kita, terutama warga Kelungkung ini, termakan orang-orang yang gampang-gampang membid'ahkan, naudzubillah, jangan sampai, ya jangan sampai. Nah, ya, maka inilah yang menjadi titik tekan. Jadi nggak usah mikir memperingati haul bid'ah, nggak usah mikir. Dan diantara manfaat kita memperingati haul itu adalah supaya kita, karena gini, memperingati haul itu salah satunya menceritakan tentang sirah, tentang sejarah daripada ulama itu sendiri. Ya, saya mau sedikit menceritakan tentang sejarah Mbah Abdul Karim. Mbah Abdul Karim bisa membuat Lirboyo sebesar ini dan seberkembang ini, diantaranya adalah dengan sebab beliau ini, Mbah Abdul Karim ini sangat manut terhadap gurunya. Salah satunya itu, ya. Beliau Mbah Abdul Karim itu dulu mondok di Bangkalan Madura. Ketika beliau itu mondok di Bangkalan Madura, beliau tidak diwasel, tidak dikirimi uang. Padahal syarat orang mondok itu kan harus ada sangunya, ya, harus ada bekalnya. Zukain wa hirsi was tibarin wa bulghatin wa irsyadil ustadzi wa tuli zamani. Bulgho, ada sangunya, ada uangnya. Ya, untuk beli kitab, beli beras dan lain sebagainya. Tapi Mbah Abdul Karim tidak dikirimi uang. Akhirnya beliau itu seminggu sekali pergi ke Jember. Nah, pas ini, pergi ke Jember untuk cari uang. Untuk cari uang. Ya karena ya memang untuk cari beras, untuk cari modal, untuk cari bekal. Ya untuk sangu, untuk bekal dia mondok, untuk bekal beliau mondok. Akhirnya Mbah Abdul Karim setelah kerja di Jember seminggu sekali pulang ke Madura untuk mondok lagi, untuk melanjutkan mondok. Di depan pondok Madura itu di Bangkalan dicegat sama Mbah Khalil Bangkalan. Itu apa? Manaf, dulu namanya Manaf, ya. Saya habis dari Jember untuk cari kerjaan sama cari bekal untuk mondok. Wes, sekarang mulai saat ini kamu nggak usah kerja lagi, nggak usah cari uang lagi, kamu fokus ngaji saja. Sekarang apa yang kamu bawa ini, beras sama uang, kasih ke saya. Uang sama beras tadi dikasih sama Mbah Khalil, gurunya beliau, ya. Berasnya tuh dikasih ke makan ayam, ya. Uangnya diambil sama Mbah Khalil. Nah, terus makannya apa Mbah Karim? Makannya waktu itu katanya mengkudu. Mengkudu itu pace. Pace itu apa? Paham nggak? Kodok ya, kodok. Nah, makannya itu beliau. Ya, untuk ganjel perut, untuk mengganjal perut, makanya itu. Kalau dipikir-pikir kan, kalau orang sekarang, nah sekarang kalau didawai sama gurunya itu, loh, tapi kan ada tapinya, ada loh, yai, loh ada lohnya. Kalau dulu enggak ya enggak. Meskipun kalau dipikir-pikir, lah sekarang kalau untuk mondok uangnya diambil, terus saya makan apa? Kan mikirnya gitu. Saya enggak punya uang, terus saya makan apa? Kalau sekarang enggak, tapi kan yai ada tapinya. Ngeles lagi, bantah lagi, masya Allah. Dulu zaman sekarang kayak gitu, sama kiai aja masih sering ngeles. Ya, kalau dulu Mbah Karim boten, Mbah Karim tidak. Iya yai, siap yai. Akhirnya beliau dilalui dengan setiap hari makan seadanya buah kodok tadi itu ya, ya. Sampai akhirnya ketika beliau fokus pada ngaji, banyak santri-santri junior yang menanyakan perihal pelajaran kepada Mbah Abdul Karim. Ya. Akhirnya setelah sering banyak disowani, didatangi sama santri-santri untuk menanyakan pelajaran, nyuwun sewu maaf ya, Mbah Abdul Karim kan alim dulu, alim ya, alim. Jadi sumber rujukan untuk nanya, ini maknanya apa, ini pelajarannya, ini apa, artinya apa. Itu dulu Mbah Karim kayak gitu. Lah, lama-kelama santri yang sowan itu, santri yang datang ke Mbah Abdul Karim risih, gak enak sendiri. Masa kita cuma nanya tok pelajaran gak bawa apa-apa, yaudah kita bawa aja bekal, nasi, beras. Jadi setiap ke kamarnya Mbah Karim bawa beras, bawa apa. Ini rizkinya ini, rizkul alim
lewatnya dengan para manusia, ya. Lah ini akhirnya Mbah Abdul Karim, masya Allah, terjaminnya ya gara-gara ini. Sampai suatu saat Mbah Abdul Karim itu ketika mau resik-resik itu, bersih-bersih kamar, melipat kasur itu, di bawahnya itu banyak uang. Jadi selama ini yang sowan itu tidak hanya cuma bawa barang, tapi juga menyelipkan uang di bawah kasurnya Mbah Abdul Karim. Nangis beliau. Maka ini salah satu daripada manfaat kita ikut kepada guru. Kita nggak tahu bagaimana nasib depan kita tidak tahu masa depan bagaimana. Yang penting kita manut guru, taat kepada guru, tidak ada ruginya. Taat kepada guru tidak ada ruginya. Saya teringat sebuah kisah daripada Nabi Musa dan Nabi Khidir. Idz qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Nabi Musa waktu itu sowan kepada Nabi Khidir. Sowan tujuannya untuk meminta izin supaya diperkenankan mondok di situ. Diperkenankan untuk sekolah dengan Nabi Khidir. Ya, makanya ini hikmahnya kalau kita mau memondokkan anak ada istilahnya pasrah apa? Pasrah santri atau pasrah apa namanya? Pasrah anak nggih. Jadi kan kalau kita sowan ke kiai kan biasanya, "Yai, saya mau pasrah anak saya untuk diperkenankan diizinkan mondok di sini." Itu hikmahnya ya. Ini sama. Nabi Musa sebelum beliau berguru kepada Nabi Khidir minta izin dulu. Nabi Khidir sempat enggak mantap, sempat ragu. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu enggak bakal bisa ikut sama saya, enggak akan bisa. Enggak akan sabar kamu. Tapi Nabi Musa meyakinkan kepada Nabi Khidir, qala satajiduni insyaallahu sabiran wal asilaka amro. Wis tau Nabi Khidir, saya akan menjadi pribadi yang sabar, saya kuat mondok di sini, kata Nabi Musa. Qala fa ini taba'tani, ini kata Nabi Khidir, kata kiainya kayak gini. Qala fa ini taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Kalau kamu mau mondok di sini syaratnya satu, ojo kakean takok kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya jangan banyak bertanya. Kalau bahasa Maduranya apa? Jek kakean tanya. Ya. Syaratnya satu. Apa Maduranya? Oh, jek banyak tanya. Itu, ya. Jek banyak tanya. Syaratnya mondok di sini, syaratnya mondok di saya, jek banyak tanya. Ya. Oke, siap. Nabi Musa bilang, "Siap." Engki. Nah, Nabi Musa bilang gitu kepada Nabi Khidir, ya. Engki, ya. Fantolako, ya. Semoga saya kapan-kapan bisa bahasa Madura ya. Soalnya istri saya itu Madura Bu, Pak. Istri saya itu orang keturunan Madura, Bangkalan. Ya, jadi anak saya itu masih ada darah-darah Madura. Anak saya itu pernah suruh, bilang, ini warnanya apa? Biru. Daun ini namanya biru. Padahal ini apa? Hijau. Makanya, ini anak saya kok Madura banget ini. Gak ada istilah hijau, gak ada. Adanya apa? Biru daun. Nah, fantolaqo hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Akhirnya mulailah Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir. Di tengah jalan baru hari pertama Nabi Musa sudah bikin apa? Kekacauan. Nabi Khidir naik kapal bagus dilubangi. Nabi Musa tanya, "Pak Yai, kok bisa dilubangi ini Pak Yai? Ini mobil bagus ini kapal bagus ini Pak Yai, kok bisa ini?" Kata Nabi Khidir, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wis tak omongi yo, ojo kakean takok. Sudah saya bilangin, banyak tanya. Sudah saya bilangin jangan banyak bertanya. Dimarahin sama Nabi Khidir. Fantolaqo hatta idza laqiya gulama faqatalahu qala aqatalta nafsan. Ketemu lagi, berjalan lagi. Intinya selama 3 kali berturut-turut Nabi Musa itu bertanya terus sama Nabi Khidir. Padahal tadi kan syaratnya kalau mau belajar sama Nabi Khidir syaratnya jangan banyak bertanya gitu loh. Ya. Lah ini banyak bertanya. Akhirnya Nabi Khidir bilang, qala hadza firaqu baini wa bainik sa'unabbiuka bi ta'wili ma lam tastati alaihi sabra. Sudah, kamu pulang saja. Kamu enggak bisa dibilangin, kamu angel diomongi. Ya, kamu sulit dibilangin, kamu pulang saja. Nah, ini
Ini adalah salah satu landasan kenapa seorang santri kepada guru harus taat secara mutlak, apapun bentuknya. Ya, bahkan sesalah-salahnya guru, maaf nggih, sesalah-salahnya guru, ya, fa inna aqta'al mursyid, ya, sesalah-salahnya guru anfa'ulahu min sawabilaka. Sesalah-salahnya guru itu lebih manfaat daripada kebenaran kamu seorang murid. Ya, itu contoh ya. Kadang kita ini sama guru dihadapkan ada yang konflik dengan guru. Maka ketika kita konflik dengan guru, maka kita nggak boleh membenarkan diri, itu nggak boleh. Wes kita diam saja, meskipun kenyataan yang benar kita diam saja, nggak boleh. Bahkan ketika mohon maaf ya, ketika seorang murid itu kok terlalu dekat dengan guru, memang kan banyak orang yang murid pengen dekat dengan guru itu banyak ya, banyak santri yang pengen dekat dengan kiai itu banyak. Tapi kalau kita terlalu dekat, seorang murid itu akan berdampak, dia akan mengetahui sisi kemanusiaan guru. Contoh, oh, guruku senang India, guruku ternyata senang India. Akhirnya apa? Karena sudah terbiasa melihat kemanusiaannya guru, sang murid akhirnya nggak terlalu takzim kepada gurunya. Ya, itu kelemahannya orang yang dekat dengan guru, rasa takzimnya akan berkurang. Padahal apa? Innal mahsula fil fathi wan nuri wal ilmi biqadri adabi ma'asyaikhihi. Hasilnya ilmu dia, hasilnya keilmuan dia itu gara-gara bagaimana kadar dia, adab dia dengan kepada gurunya. Makanya ketika murid kok terlalu dekat dengan guru, mengetahui beberapa aib gurunya, orang murid harus sering-sering membaca Allahumma astur aiba muallimi. Semoga Allah menutup aib-aib dari guru saya. Ya, karena hubungannya dengan kesuksesan dia dalam berilmu. Ya, maka inilah maksudnya dalam artian kehebatan atau manfaat daripada taat kepada guru seperti hanya Mbak Abdul Karim kepada guru beliau, yakni Syekhuna Khalil Bangkalan. Karena sehingga taatnya beliau, ya selain tirakannya beliau akhirnya membuat Lirboyo semacam ini. Nah ini adalah salah satu sirah manakib, ya. Semoga kita bisa mengambil ibroh. Artinya kita kepada guru-guru kita, semoga kita dijadikan orang yang taat kepada guru-guru kita, dan ridhollah biridhol walidain, ridhollah biridhol masyayikh. Tapi seandainya kok guru kita kok menyuruh kita maksiat kepada Allah, kita nggak boleh ikut. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Nggak boleh kita taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Gusti Allah. Contoh, gurunya bilang kepada santrinya, Cong, ya, ayo saiki sekarang kita pergi ke daerah Pasuruan, kita begal orang. Gak boleh, santri gak boleh ikut kalau dalam hal ini, ya. Bahkan kenapa? Karena ini fi masyiatil khaliq, gak boleh, ya, gak boleh. Tapi kalau untuk urusan yang lain, bahkan ketika dihadapkan guru sama orang tua, mana yang diprioritaskan? Guru, ya. Bahkan dalam masalah ngaji juga, ketika orang tua menyuruh anaknya, nak wes kamu nggak usah ngaji, kamu nggak usah mondok, anaknya pengen ngaji, maka anak boleh tidak ikut orang tua, nggak boleh. Anak boleh untuk tidak ikut kepada orang tua, alias anak boleh kabur untuk milih ngaji, itu kayak gitu nggak apa-apa. Tapi urusan ngaji loh ya, urusan ngaji. Nah ini, maka ini pentingnya kita mengikuti haul semacam ini ya, karena di haul itu akan disisipi tentang sejarah-sejarah para ulama, para habaib, para nabi. Maka dengan semacam ini akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada para ulama. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Akan diceritakan kisah-kisah rasul-rasul sebelum kamu. Maka ketika kamu diceritakan para rasul-rasul sebelum kamu, akan menumbuhkan kemantapan diri kamu dalam hati kamu, akan menumbuhkan rasa cinta kamu kepada para ulama. Maka ketika kita sudah cinta kepada ulama, ingat kata hadis kan Nabi, almar'u ma'aman ahbab. Nah ya, ahbabta. Jadi dulu tuh ada orang Arabi, dari sahabat Anas ada orang Arabi datang kepada Kanjeng Nabi, mata as-sa'ah. Ya. Jadi dulu ada orang Arabi datang kepada Kanjeng Nabi bertanya, kapan hari kiamat? Ya. Terus kata Kanjeng Nabi, ma'adatta laha. Apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari kiamat itu? Saya
saya belum mempersiapkan apa-apa, kata Arabi ya, kata orang Arabi, saya belum mempersiapkan apa-apa kecuali saya ini cinta kepada Nabi dan kepada Rasul. Cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Akhirnya Kanjeng Nabi bilang, anta ma'aman ahbabta. Bahkan di riwayat yang lain mengatakan, seorang Arabi bilang gini, saya belum mempersiapkan apapun, saya bukan ahli ibadah, saya bukan ahli sholat, saya bukan ahli sodaqoh, tapi saya cinta kepada Allah dan juga cinta kepada Nabi. Hanya modal cinta saja itu loh, ya. Kata Kanjeng Nabi, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang dicintai. Maka pentingnya, jadi dengan kita ikut-ikut acara-acara ini loh, acara haul dan acara pengajian, tujuannya untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada para kiai, para ulama, para habaib, ya. Soalnya apa? Soalnya tantangan kita tuh banyak. Kalau enggak kita biasakan kumpul dengan kiai, kumpul kepada ulama, di luar sana sudah banyak tantangan kita. Niken Salendri, Happy Asmara, wow, bahaya ini, ya. Kalau kita nggak menanggulangi ini, ya udah asolole jos, wah repot anak kita ini, ya. Maka ini pentingnya kita supaya kita ini lebih sering-sering untuk kumpul sama ulama, untuk lebih memantapkan hati kita, cinta kita, agar kita bisa mengekspresikan atau menyalurkan cinta kita itu untuk siapa, ya. Mungkin sampun. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami berharap semoga satu, teman-teman yang safari ilmunya bisa diberi ilmu yang manfaat barokah, ya. Dan tentunya untuk warga Kelungkung semoga diberi kemanfaatan safari dan banyak yang memondokkan anaknya, pun panjenengan gak usah khawatir terhadap rezeki, semuanya jenengan mantep, mandaknya mondok itu masya Allah luar biasa, ya. Bahkan jangan menunda-nunda, ya. Fa in asbahta fala tangdur ilal masa, fa in amsaita fala tangdur ilal sobah. Ketika sudah masuk pagi jangan nunggu sore, kalau sudah sore jangan menunggu pagi. Sama, kalau sudah diberi kesempatan mondok jangan nunggu nanti, langsung saja, ya, langsung saja. Kalau sama ada kesempatan mondok hari ini, dipondokkan kita. Soalnya apa? Buya Kafa pernah ada wali santri datang ke Lirboyo, sama Buya Kafa diginiin, pondokkan ya anaknya ya, nanti yai nunggu tamat SD. Ya udah, setelah tamat SD sowan lagi kan sama Buya Kafa, kapan mondok ini? Nanti nunggu tamat SMP, ya. Sudah tamat SMP ditagih lagi sama Buya Kafa, mondoknya kapan? Nanti yai nunggu tamat SMA. Setelah SMA ya udah nggak mau mondok, nangis di depan Buya Kafa itu, anak saya nggak mau mondok yai, gimana ini? Ya kamu salah sendiri, ya, disuruh mondok dari dulu nggak mau, ya. Maka inilah artinya jangan menunda perkara, jangan menunda amal, sebab kalau kita kebiasaan menunda amal maka akan terhalangi untuk melakukan perkara tersebut. Gampangnya kayak gini, biasanya saya itu pernah mikir, saya pingin diet ya supaya kurus itu ya. Tapi apa? Enggak kelakon aja. Ya, saya besok diet lah, ya besok terus sampai kiamat ya besok diet gitu aja. Nah, ini sama kayak gitu loh ya. Jadi kayak orang ngelakoni perkara bagus, melakukan perkara baik itu jangan ditunda-tunda, ya. Bergegaslah untuk melakukan perkara baik gitu loh, jangan ditunda-tunda. Termasuk kayak memondokkan anak, kalau sudah tamat SD udah dikenalkan sama pesantren, terserah mau di mana, di Lirboyo, Ploso, Sidogiri, semuanya baik ya, yang penting dipondokkan. Pun itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kula niku, saya ini bingung ya. Saya ini kan tamu ya. Saya ini tamu ad-dhaif kal mayyit. Enggak ada ceritanya mayit doa sendiri itu enggak ada. Pernah enggak panjenengan kalian semua takziah ke orang yang meninggal, mayitnya doa sendiri, pernah lihat enggak? Mayit itu biasanya diapakan? Didoain ya. Berarti kalau saya mayit berarti saya minta doanya. Oke, nanti yang beliau yang doa ya Yusuf Mamon. Pun itu saja yang saya bisa sampaikan. Sebelumnya ya mohon maaf, dan saya berharap semoga yang ada pada malam ini mendapatkan barokah daripada haul Bahyai Abdul Karim. Nggih, pun iku mawon ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nuwun sewu. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyayikh ya Abdul Karim Mansur. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbiyal aliyyil wahhab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khataayana kullaha. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraqis shiqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur. Jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika muthnina bi aqwaliha wa timma 'alaina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.